Selamat tahun baru semuanya. Wah, tidak terasa ya, kita sudah mau masuk di tahun yang baru. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo Kak Moren, kita pimpin dalam doa. Oke Kak, hai adik-adik semuanya. Mari kita semuanya lipat tangan. Adik-adik duduk yang manis. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami semuanya. Kalau kami sudah melalui tahun 2021 Tuhan, itu semua hanya karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kami hari ini Tuhan memasuki hari dan tahun yang baru Tuhan, tahun 2022, kami mau menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami di tahun ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati adik-adik Joy Kids semuanya, berkati setiap orang tua dari adik-adik Joy Kids juga. Terima kasih Tuhan, kami percaya di tahun yang baru, di tahun 2022, Tuhan akan menyertai kami pun akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami akan mulai ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar hanya bisa jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Senang ya Kak, kita udah masuk di tahun yang baru ini. Pasti Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin, kasih Kita punya Tuhan yang hebat. Coba semuanya adik-adik di rumah angkat jempolnya, bilang Tuhan kita hebat. 1, 2, 3. Tuhan kita hebat. Wah, sekarang adik-adik bangkit berdiri yuk semuanya. Yuk kita mau memuji Tuhan. Kita bersyukur buat setiap hari yang akan Tuhan berikan kepada kita di tahun ini. Yuk kita sama-sama nyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Semuanya tepuk tangan ya. Tuhan Yesus pasti sertai kita. Kalau Tuhan Yesus sudah sayang banget, udah sertai kita semua, kita harusnya juga berbuat sesuatu ya buat Tuhan Yesus. Iya, betul Kak Susi. Berarti kita harus janji nih Kak.
lagi. Iya, tangan kita, mulut kita, semua kaki kita harus memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita jadi saksinya Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Kita berarti kalau udah seperti tadi Kak, tangannya kerja buat Tuhan, Ya. mulutnya memuji Tuhan, Tuhan. kakinya cari jiwa Kak. Iya. Itu udah jadi saksinya siapa? Tuhan. Siapa adik-adik di rumah yang mau berjanji jadi saksinya Tuhan? Coba kakak lihat dulu kak, coba lihat dulu. Ada. Banyak banyaknya. Saksinya Tuhan terus ya adik-adik. Kita nyanyi lagi bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi itu sebenarnya apa sih Kak? Itu Kak, tadi kita menceritakan Tuhan Yesus sama teman kita, Oh. tapi bukan cuma sekedar cerita aja, tapi Jadi mulut saksinya. kita jadi saksinya, nggak pernah marah-marah, nggak pernah Iya. ngomong kasar, gitu. Dan nendang-nendang ya kak, nggak boleh ngomong yang tidak baik ya Iya, kak. ini jadi saksinya siapa? Tuhan Yesus. Amin. Ayo adik-adik, kita sekarang mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita mau mengucapkan pujian ini. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala
sampai di bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai di bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai di bumi penuh Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami semua boleh memuji Tuhan, dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami semua Tuhan, supaya kami diberkati melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Berkati Kak Jekdi dengan hikmat daripadamu, sehingga setiap firman yang dikatakannya sungguh boleh memberkati setiap adik-adik Joy Kids. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah selamat tahun baruan dan juga sudah bernyanyi dan memuji nama Tuhan Yesus lewat lagu tadi ya. Ada Kak Susi dan juga Kak Moren. Nah sekarang kita mau dengar sedikit firman Tuhan. Nah adik-adik yang ada di rumah maupun di tempat manapun adik-adik sedang menyaksikan YouTube ini, Kak Jekdi mau ajak kita semua untuk siap-siap untuk ngapain? Untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu sama seperti makanan. Jadi waktu kita dengar firman Tuhan itu sama dengan kita lagi makan, tapi yang makan bukan mulut kita lalu kemudian masuk ke perut, bukan, tapi yang makan adalah roh kita atau jiwa kita. Supaya apa? Jiwa kita kuat, terus roh kita juga kuat. Supaya apa? Gak gampang cengeng, gak gampang takut, gak pernah khawatir dan lain sebagainya. Dan juga kalau adik-adik dengar firman Tuhan, nanti adik-adik jadi pintar, jadi bijaksana, jadi hebat. Karena apa? Firman Tuhannya udah hebat. Oke, baik adik-adik, Kak Jekdi juga sekali lagi mau mengucapkan selamat tahun baru buat adik-adik yang ada di rumah. Kak Jekdi berdoa selama 2 tahun ini supaya tahun ini, tahun 2022, kita bisa ke gereja lagi, kita bisa onsite lagi kayak dulu ya. Tapi Kak Jekdi nggak bisa sendiri, adik-adik juga harus doa ya supaya kita bisa ketemu lagi di gereja ya. Oke, sekarang ambil Alkitabnya, atau kalau adik-adik punya tablet atau handphone bisa dibuka ya. Kita buka sama-sama Alkitab kita, Lukas 16. Adik-adik hari ini ayatnya panjang, tapi Kak Jekdi rangkumkan aja nanti ya, jadi kita nggak usah baca semuanya. Oke, Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Yoh, panjang banget Kak. Oke, kalau kepanjangan nanti waktunya nggak habis, nanti tiba-tiba kuotanya habis ya adik-adik ya. Oke, diceritain aja ya, tapi tetap adik-adik buka sendiri. Kalau nanti karena nanti ada beberapa ayat yang kita baca secara bersama-sama ya. Nah, sekarang dengarkan baik-baik Kak Jekdi. Nah, ini berbicara tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, adik-adik, yang dimaksud kaya dan miskin di sini beneran miskin dan beneran kaya. Jadi kalau kita lihat orang kaya gimana adik-adik? Kalau kita lihat orang kaya di dunia ini, atau di tetangga kita, atau di samping kita, atau kita pernah lihat di tempat lain ada orang kaya, bagaimana mereka adik-adik? Ya, kalau orang kaya itu biasanya mereka punya harta yang berlimpah atau banyak ya. Punya mobil, misalnya mobilnya
2 atau 4 gitu. Itu udah banyak. Lalu kemudian punya apa? Punya apa lagi? Rumah yang besar. Bukan rumah yang kecil, tapi rumahnya besar. Kamarnya bisa 7, kamarnya bisa 6 gitu. Bisa menampung banyak orang gitu. Itu kalau orang kaya. Apalagi adik-adik kalau orang kaya itu? Orang kaya itu biasanya punya apa lagi? Punya usaha, misalnya punya toko atau punya hotel misalnya. Nah itu orang kaya. Nah sekarang kita bahas yang orang miskin. Kalau orang miskin gimana adik-adik? Iya, kalau orang miskin ya jangankan punya mobil adik-adik, pakaian saja sedikit ya. Kalau orang kaya bajunya 1 lemari penuh. Kalau orang miskin biasanya bajunya ya sedikit aja, cuman beberapa pasang saja gitu kan. Nah, terus apa lagi adik-adik kalau orang miskin? Nah, orang miskin rumahnya kecil, ya makan juga ya susah. Tapi di sini bukan cuman rumahnya kecil atau punya baju beberapa pasang, bukan cuman itu. Yang si Lazarus ini bukan cuman miskin tapi pengemis ya. Kalau yang tadi miskin itu berarti masih punya rumah tapi kecil atau ngontrak atau sewa gitu. Tapi kalau ini benar-benar nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, terus tempat tinggal nggak punya, baju ya yang ada di badannya dia saja. Jadi ini bukan cuma miskin tapi ini super miskin, sangat miskin. Namanya Lazarus ya. Dia hidup sendiri gitu. Nah saking dia miskinnya itu badannya sampai borokan, sampai kulitnya gatal-gatal, merah-merah. Karena apa? Ya karena hujan kehujanan, panas kepanasan, dingin kedinginan, masuk angin dan lain sebagainya. Akhirnya kulitnya borok, di mana-mana gatal, nggak punya tempat tidur, nggak punya sendal, kakinya udah bau dan juga penyakitan, rambutnya nggak pernah dicukur, mukanya udah cemongan dan lain sebagainya. Nah ini orang miskin. Nah suatu hari dia selalu ada di dekat pintu rumahnya si orang kaya, meminta tiap hari di situ, tapi orang kayanya nggak peduli, ya kan? Minta nasi, minta makanan nggak dikasih, nggak peduli. Nah adik-adik, orang kaya dan si pengemis ada kesamaannya nggak adik-adik? Pasti ada kesamaannya. Meskipun dia kaya, meskipun dia miskin, tapi tetap ada kesamaannya. Kesamaannya apa adik-adik? Coba pikirin. Kesamaan orang si miskin, si pengemis dan orang kaya, apa kesamaannya? Nah, di dalam cerita ini kesamaannya adalah mereka sama-sama manusia, sama-sama orang. Nah, kalau sama-sama orang, sama-sama manusia berarti mereka juga sama-sama apa? Sama-sama mati. Jadi percayalah adik-adik, meskipun kamu miskin, meskipun kamu kaya, kamu tetap akan mati nanti. Jadi miskin dan kaya sama-sama bisa mati. Jadi jangan berpikir, oh karena dia kaya dia nggak bisa mati, karena waktu dia sakit pasti duitnya banyak untuk berobat. Enggak, karena mati nggak ada urusannya sama uang dan kekayaan. Ya kalau udah waktunya mati, ya mati saja, ya kan? Nah, pada saat mereka mati, ketemu di dunia orang mati, ya kan? Nah, pada saat ketemu si orang kaya dan si Lazarus ketemu, tapi jalannya beda. Si Lazarus jalannya ke arah Abraham, ke sorga, nggak taunya orang kaya jalannya ke arah yang berbeda. Jadi ada 2 jalan gitu.
yang si kaya ke sini, yang si miskin ke sini. Di sini ada namanya Om Abraham. Nah, tapi di sini gak ada Om Abraham. Nah, di sini adalah surga. Di sini sebaliknya orang neraka. Karena apa? Karena waktu dia di neraka, dia merasa kepanasan, dia di sana kesakitan. Tapi sebaliknya, si Lazarus enak. Dia ada di pangkuannya Om Abraham. Dia senang di sana, dia sangat happy karena apa? Dia ada bersama Tuhan di surga. Ada Om Abraham di sana. Kenapa? Kenapa kok ada Om Abraham, Kak Jikdi? Iya, karena Om Abraham adalah bapak orang yang percaya. Nah, berarti adik-adik apa dong? Oh, pelajarannya. Pelajarannya adalah kalau kita mau ada di jalan ke surga, berarti kita harus percaya sama Tuhan. Nah, yang ini berarti nggak percaya dong, Kak Jikdi. Iya, jelas dia nggak percaya. Kita tahu dari mana dia nggak percaya. Lihat waktu dia hidup. Waktu dia hidup, dia nggak percaya sama Tuhan. Kalau dia percaya sama Tuhan, pasti dia baik. Pasti dia nolong si Lazarus, iya kan? Kalau dia percaya Tuhan Yesus, nggak mungkin dia cuekin si Lazarus yang miskin. Pasti dibawa ke rumahnya, diangkat jadi anaknya dan lain sebagainya, diobatin. Lalu kemudian dipakaikan pakaian baru, dikasih makan, diobatin dan lain sebagainya. Itu kalau dia percaya. Berarti adik-adik, syaratnya cuma satu. Kalau kita mau ke surga bersama Tuhan, kita harus percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi gimana caranya? Kak, ada temanku, ada saudaraku yang belum percaya Tuhan Yesus. Padahal aku pengen nanti waktu kami mati, kami bersama-sama dengan Dia di surga gitu. Nah, sederhana adik-adik. Gimana caranya supaya kita membawa orang banyak pada saat nanti mati bersama-sama dengan Tuhan di surga? Sederhana. Syaratnya cuma satu, yaitu kita mau menceritakan. Sama seperti pujian tadi, ya kan? Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi itu artinya menceritakan. Menceritakan pengalaman kita bersama Tuhan Yesus. Di mana dia baik, di mana dia sangat luar biasa. Apalagi bulan lalu atau tahun lalu kita merayakan Natal, ya kan? Bahwa Tuhan Yesus pernah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Jadi tujuan Tuhan adalah supaya menyelamatkan manusia, bukan membiarkan manusia masuk ke jalan yang sebelahnya. Enggak. Tuhan mau supaya kita ada di jalan yang sebaliknya, yaitu ke surga. Nah, adik-adik, jangan takut ya untuk cerita tentang Tuhan Yesus ke siapapun. Misalnya adik-adik merasa, aduh aku perlu cerita nih sama keponakanku. Cerita tentang apa ya? Oh, cerita tentang Tuhan Yesus saja. Oh, Kak Jikdi, aku kayaknya perlu cerita Tuhan Yesus ke tetanggaku deh. Soalnya kayaknya tetanggaku belum kenal Tuhan Yesus. Ceritakan. Oh, Kak Jikdi, kayaknya aku perlu cerita Tuhan Yesus ke saudaraku deh. Soalnya saudaraku belum kenal Tuhan Yesus. Ya, ceritakan saja. Jangan ceritain agamanya, jangan ceritain Kristennya, jangan ceritain gerejanya, tapi ceritain Tuhan Yesus. Gak ada yang lain kita ceritain. Kita gak usah cerita pendeta, gak usah ceritain yang lain-lain deh. Pokoknya hanya ceritain tentang Tuhan Yesus. Nah, kan yang mereka sama-sama mati nih. Jangan sampai si kaya ini jadi nyesal. Aduh, aku menyesal, di sini aku kepanasan, di sini aku kesakitan. Tolong dong Lazarus, kasih aku minum. Bayangkan untuk minum aja sampai tenggorokannya panas. Padahal kan tenggorokan kita selalu basah ya. Tapi dia bilang setetes air aja tuh udah sangat berarti untuk basahi tenggorokan. Nah, itu saking menderitanya dia di
jalan yang satunya ini loh adik-adik. Jadi jangan sampai nyesal adik-adik. Tiba-tiba saudara kita, ayah kita, ibu kita, waktu nanti mati, kita nggak satu tempat sama mereka. Karena apa? Kita lupa ceritain Tuhan Yesus ke mereka. Kita lupa ceritain Tuhan Yesus ke tetangga, ke teman sekolah, teman main, ke ponakan, saudara, sepupu, dan yang lain-lainnya. Ke opung, ke tante, ke paman, ke tulang, nemboru, amangboru, semuanya. Ya, jangan lupa untuk diceritain supaya apa? Mereka nggak nyesel suatu hari nanti. Jadi adik-adik satu saja ya hari ini kita harus berani menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain supaya orang lain percaya. Oke adik-adik. Nah kita mau baca ayat firman Tuhan ya, yaitu Lukas 16 ayat yang ke-24. Nah ini nih ya, kacik dibacain ya. Lalu ia berseru. Siapa yang berseru di sini? Yang berseru adalah orang kaya itu tadi yang sama-sama mati. Dia berseru begini, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah adik-adik itu saking dia menyesalnya, sampai satu tetes air yang dicelupkan. Nah adik-adik coba nanti praktek ya. Coba celupkan jari adik-adik ke gelas yang ada isinya air. Terus tarik, kan pasti ada satu tetesan air kan. Nah itu satu tetes air aja itu sangat berarti buat siapa tadi? Buat si orang kaya ini. Sampai dia bilang, Abraham tolong dong suruh si Lazarus mencelupkan jarinya ke air lalu kasih ke tetesannya itu ke aku. Sampai sebegitunya. Karena nyala apinya sangat menyakitkan adik-adik ya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Oke, yang terakhir adik-adik, kita mau baca ayat hafalan ya adik-adik ya. Nanti adik-adik yang di rumah boleh baca lalu bikin videonya. Nanti adik-adik bisa kirim ke sini. Ataupun cara yang kedua, adik-adik bisa posting di Instagram lewat Instagram adik-adik. Tapi jangan lupa di tag Instagram Joykid ya. Nanti kalau adik-adik bisa berhasil melakukannya, nanti kita kasih reward, oke? Ayat hafalannya adalah ini. Untuk ayat hafalannya adalah Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Oke, kita buka sama-sama dulu ya adik-adik. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Ini dia. 31 ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, itu ya adik-adik ayat hafalannya. Kalau adik-adik berhasil, nanti adik-adik bisa posting atau kirim ke nomor ini ya. Oke, nah itu untuk kelas yang besar. Kelas besar yaitu dari kelas 3 sampai kelas 6. Nah sekarang yang kelas kecil berarti dari mulai yang paling kecil sampai yang kelas 2 ya, yaitu Mazmur 118 ayat yang ke-17b, mulai dari kata dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sama ya, nanti bisa diposting di Instagram lalu tag Instagram Joykid ya. Lalu kemudian atau cara kedua bisa dikirim ke nomor ini. Oke, itu saja adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami untuk menceritakan Engkau kepada orang lain supaya orang lain percaya terhadap Engkau, supaya nanti pada saat kami mati kami tidak ada di tempat neraka, tetapi kami ada di tempat surga bersama-sama dengan Engkau.
Terima kasih ya Tuhan, berkati adik-adik yang ada di rumah dan juga berkati papa mama mereka, semua keluarga mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekian untuk ibadah online streaming Joy kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.